Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu, ya Tuhan, Allah kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami memperingati Paskah, kebangkitan Kristus dari kematian. Ketika pada hari Jumat Agung, Yesus disalibkan untuk menebus dosa, kesalahan, kekhilafan kami, umat-umatmu. Dan pada hari pertama minggu itu, Paskah, kebangkitan, menyongsong kami semua, menyediakan tempat yang indah untuk kami semua, yaitu tempat yang kekal. Setelah kami mengalami kematian yang akan dibangkitkan, dan bersama-sama dengan Kristus di surga yang kekal selama-lamanya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih pujian dan penyembahan kami sampai ke hadirat Allah yang maha tinggi. Firman Tuhan mengatakan bahwa puji-pujian dan penyembahan kami sampai ke hadirat Allah, menjangkau surga. Allah bersemayam di atas puji-pujian umat-umat percaya. Terima kasih Bapa di surga atas urapan-Mu. Urapan Allah terjadi manakala kami hamba-hamba-Mu bersekutu dengan baik, dengan erat, dengan akrab dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Urapan Allah tidak terjadi dengan sendirinya. Urapan Allah tidak terjadi karena kami sudah terbiasa melayani. Urapan Allah tidak terjadi dengan kepandaian kami, apakah itu berkhotbah, menyanyikan pujian rohani, maupun memainkan alat musik, serta menjalankan tugas-tugas pelayanan kami, tetapi urapan Allah mengalir ketika kami dekat dengan Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup dan setiawan. Sebab itu Bapa di surga, pada ibadah peringatan kebangkitan Kristus itu, hari ini, hari Paskah, umat seluruh dunia merayakannya dalam ibadah syukur. Kami juga melalui gereja kami, Jemaat-Mu GGP Hosana, baik yang ada di gereja ini maupun yang beribadah dari rumah masing-masing ataupun yang tidak sempat beribadah pada jam ini, mereka kami sediakan moda YouTube. Mereka bisa mengikutinya ketika pulang bekerja atau ketika mereka tidak lagi dalam kesibukan. Tetapi biarlah Tuhan mengajarkan kami seluruh umat-umat-Mu untuk kami boleh lebih dulu mendahulukan mencari Tuhan. Selama Tuhan berkenan kami temui saat-saat ini, selama Tuhan dekat. Terima kasih Bapa di surga, baik yang ada di ruangan gereja ini, maupun yang di rumah masing-masing, bahkan umat-umat percaya lainnya yang bergabung bersama-sama kami di dalam ibadah daring saat ini. Lawatan Allah juga menyertai. Berkat Allah juga sama berlaku kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Semua mengatakan amin. Puji Tuhan. Ya, salam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan. Ya, firman Allah katakan bahwa Tuhan hadir 2 atau 3 orang berkumpul bersama-sama. Kita lebih, ya, kita satu komunitas, satu persekutuan, satu kelompok umat-umat percaya di mana kita perlu Tuhan. Saudara dan saya perlu Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya oke. Ketika kita memerlukan Tuhan, maka hidup kita oke. Dan mengapa Bapak Ibu Saudara, ada banyak umat-umat Tuhan yang saat ini mengalami suatu keadaan yang lesu, lelah, letih, lemah, bahkan ditambah dengan kondisi was-was, apalagi mendengar berita atau share informasi bahwa ini pandemi COVID sudah mulai bangkit lagi katanya. Saya sebagai hamba Tuhan selalu tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. COVID apapun boleh bangkit, tetapi ketika kita perlu Yesus, maka kehidupan kita, sebab dia hidup, ada hari esok. Ya, puji Tuhan. Saudara, hari ini juga ada
satu gereja yang diterjang banjir di Rote. Ya, saudara sekalian, kita doakan supaya umat-umat percaya di sana banjir bandang ini mereka tidak bisa beribadah. Kita turut prihatin dan mendoakan agar kiranya nanti saudara sekalian Tuhan tolong dan mereka pada hari-hari mendatang, besok, lusa, minggu depan dan sebagainya boleh beribadah kembali sebagaimana kita puji Tuhan. Sebab itu jemaat Hosana, ketika kita masih diberikan waktu anugerah oleh Tuhan untuk beribadah, cari Tuhan. Berbeda kalau kita sedang dalam kelemahan tubuh. Kita doakan Ibu Pendeta kita dalam kelemahan tubuh. Berbeda ketika kita misalnya internet kita di rumah habis. Karena jaringan internet kan siaran live streaming YouTube kan kita perlu internet. Tiba-tiba habis, berbeda kita listrik mati. Tapi kalau kita ada siaran seperti live streaming, lalu kita memilih film-film India, Korea dan sebagainya, betapa malangnya kita, ya, betapa ruginya kita, saudara sekalian. Karena ibadah kita ini waktunya tidak seberapa. Makanya kita mendahulukan memberikan waktu untuk Tuhan, mencari Tuhan, saudara sekalian. Sebab Dia hidup ada hari esok. Ada lagu pujian yang lama, saudara sekalian, yang mengatakan Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kira-kira seperti itu. Dan itu sudah lama tidak dinyanyikan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, para nabi yang berasal dari dunia ini, mereka mendirikan sebuah agama dan hanya bisa berbicara surga, neraka, iblis, dan setan. Tetapi tidak bisa mewujudkannya. Satu tempat yang indah, satu kesempatan yang baik bertemu dengan Tuhannya setelah kematian umat-umatnya, saudara sekalian. Dan nabi-nabi tersebut tidak bisa membereskan dosa, apalagi untuk jaminan hari esok bagi seseorang, umatnya. Keadaan hidup seseorang di masa yang akan datang itu tidak menentu bagi pengikut-pengikutnya, apalagi untuk sampai dan menikmati surga yang kekal itu. Yesus yang berasal dari surga, yang empunya surga itu, saudara sekalian, memberikan jaminan pengampunan dosa, bahkan menjamin kita kehidupan setelah kematian, menjamin kehidupan kita saat ini, apa yang akan kita makan, kita minum, kita pakai, memberikan perlindungan, penyertaan, kesembuhan, pertolongan, pimpinannya di hari-hari yang kita lalui saat ini sambil menunggu kedatangannya yang kedua kali. Yesus rela tinggalkan surga dan mengosongkan diri dengan tidak mempertahankan kemuliaannya. Ada satu lagu ya saudara sekalian yang juga udah lama nggak kita nyanyikan. Dia tinggalkan surga mulia dan seterusnya. Itu juga udah lama nggak kita nyanyikan ya Om Iwan ya. Dia rela tinggalkan surga dan mengosongkan diri dengan tidak mempertahankan kemuliaannya. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin ini, saudara mungkin statement saya salah, saya sampaikan kita miskin. Saya merasa miskin tapi saya diperkaya ketika saya beriman, percaya, menyerahkan diri saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memberikan segala yang Tuhan miliki
demi kita umat-umatnya, umat manusia yang mau percaya, mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Alkitab katakan di dalam surat Roma pasal 8, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Artinya tentang kita hidup di dalam Tuhan, saudara sekalian. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan kalau saya membaca sekolah minggu katakan tidak ada seperti itu. Ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita yang baik, yang berkenan bersama-sama dengan Dia? Roma pasal 8 ayat 31 dan 32, saudara sekalian. Puji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kebangkitannya Paskah Dia hidup, ada hari esok, memberikan kepada kita umat-umatnya, saudara sekalian, sekurang-kurangnya ada 4 hal. Saya sampaikan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu saudara yang di gereja maupun di rumah masing-masing, saudara-saudara seiman dari tempat lain yang bergabung join dalam YouTube kita saat ini, saudara sekalian, ada 4 hal. Kebangkitannya memberikan kita yang pertama, saudara sekalian, kemenangan. Kemenangan untuk apa? Kemenangan untuk melewati hari esok. Dan itu tidak dipraktekkan oleh nabi-nabi lain. Justru ada umat-umat dari nabi lain yang harus mendoakannya. Kalau pemimpin agama kita doakan, bagaimana nasib kita, saudara sekalian? Kemenangan untuk melewati hari esok. Di dalam surat Mazmur pasal 68 ayat 20. Mazmur 68 ayat 20 dikatakan di sana, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita seringkali ketakutan, was-was, khawatir menghadapi hari esok. Wah, bagaimana nanti masa depan anak-anak saya? Sekolah begitu mahal, pekerjaan suami penghasilannya pas-pasan, pas buat makan, pas buat bayar rumah, pas buat bayar listrik, pas buat bayar internet, pas buat bayar kuliah, pas buat bayar bensin mobil dan sebagainya, pas-pasan. Seringkali kita merasa takut, saudara sekalian. Padahal hari ini saja atau saat ini saja, sebentar lagi kita belum mengetahui apa yang akan terjadi. Saudara-saudara, sebab itu selanjutnya firman Allah katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius pasal 6 ayat 34. Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, yakni hari di mana kita ada dan hidup sekarang ini, maupun ketika kita beribadah saat ini, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, apalagi untuk masa depan kita. Percaya Tuhan, andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti berkemenangan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti aman. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti selamat. Ini selamat masa antara, masa kita ada kemenangan untuk melewati hari esok. Kemenangan yang kedua, saudara sekalian. Kemenangan yang kedua adalah kemenangan untuk melewati penderitaan hidup. Kemenangan untuk melewati penderitaan hidup.
Yesaya 53 ayat 4 dikatakan di sana, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Saudara ingat, beriman, penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, itu sebabnya Yesus rela menderita, menanggung kelemahan kita, sakit penyakit, penderitaan dan dosa umat-umatnya. Yesus menderita secara fisik dan psikologis. Dia dicambuk, dia dipukul, dia diludahi, dia dihina, dia disiksa, dia menerima perlakuan yang tidak wajar. Dia dikhianati muridnya, terutama yang jelas adalah salah seorang muridnya. Ada yang menyangkal dia, ada yang menjualnya hanya 30 keping perak. Tanggung amat ya ilustrasi angka ini, makanya dia nggak bisa kaya. Dengan 30 keping perak malah amburadul jadinya hidupnya sang orang yang mengkhianati ini. Secara batin atau roh, dia merasakan keterputusasaan dan keterputusan dengan Bapa di surga. Dia berkata, Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mulah yang jadi. Matius 26 ayat 39. Saudara sekalian, melalui kebangkitannya memberi kita kemenangan berikutnya. Saya ingin mengingatkan supaya kita tidak lupa, apa yang di rumah barangkali mengikuti ini sambil ngobrol dengan siapa, sambil mundar-mandir di dapur dan sebagainya, saudara sekalian ya. Yang pertama, kebangkitannya memberikan kita kemenangan untuk melewati hari esok. Yang kedua, kemenangan untuk melewati penderitaan hidup. Dan yang ketiga, saudara sekalian, kebangkitannya memberikan kepada kita kemenangan untuk melewati peperangan rohani. Jangan lupa bahwa Alkitab juga tuliskan bahwa peperangan kita, perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara, penghulu-penghulu di udara, roh-roh yang mencoba menghancurkan, roh-roh yang mencoba mengganggu iman, harap dan kasih kita kepada Tuhan. Maka kita perlu untuk berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenakan selengkap senjata Allah untuk masuk di dalam peperangan rohani ini. Ada dua jenis peperangan rohani, saudara sekalian. Yang pertama adalah kedagingan, karena keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kedagingan, ya saudara sekalian. Saya beberapa hari yang lalu menemani adik saya dan adik saya yang tengah ini, dia mau ngomong jadian tentang besanan mereka di daerah Bantar Gebang ke selatan lagi. Itu sudah masuk daerah Bogor, Linus Pratama, saudara sekalian. Saya ngobrol, kemudian saya ngobrol sama adik saya ini, Dek, kamu bertahun-tahun di Bekasi kok nggak bisa kredit rumah sih? Alah mas katanya gitu, boro-boro saya itu ngojek katanya gitu. Dia ngojek nggak mau pakai online. Kamu kenapa ngojek nggak pakai online? Apakah kamu tidak ngerti gaptek? Nggak bisa, nggak cukup duitnya buat beli Android loh. Kamu kan ngojek kan begitu semangat sampai subuh berangkat ya. Ya mas boro-boro, cukup buat beli bensin dan cukup buat beli 2 bungkus rokok katanya gitu. Waduh, cukup buat beli bensinnya dan cukup buat beli rokok. Loh, kamu bayar kontrakan bagaimana? Istri saya kerja di pabrik begitu. Saudara sekalian,
Saya bilang kalau kamu seperti ini sampai mati pun, ya kamu, apalagi kamu beda dengan saya, kamu tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya katakan begitu, saudara sekalian. Bayangkan saudara, panas kepanasan, hujan kehujanan, nongkrong ketongkrongan, hanya bisa botol bensin dan beli rokok 2 bungkus. Adik saya, ini beda agama dengan saya, saudara sekalian. Karena apa? Karena kedagingannya. Oh, saya bilang, Om, namanya Catur, Om Catur, kalau saya boro-boro kedagingan. Saya enggak kedagingan. Saya makan daging aja saya hindari, kurangin. Boro-boro saya kedagingan. Enggak. Wah, Mas, mosok sayur bening terus? Iya, bening. Tanya itu Mbak Yumu, saya bilang gitu. Mohon maaf, ini intermezzo, ini selingan saudara sekalian. Artinya apa? Adik saya yang tidak bisa mengerem, sehari 2 bungkus rokok, ngojek, nongkrong, panas kehujanan, panas kepanasan, hujan kehujanan, nongkrong ditongkrongin, motornya ditongkrongin, nggak dapat penumpang saudara sekalian. Begitu terus untuk membayar, puji Tuhan anaknya, meskipun berjuang, sudah lulus S1 dari Unbara, Universitas Bayangkara di Bekasi, dan sudah dapat pekerjaan. Tenanglah dia. Saya bilang, Om, kamu lebih tenang ya anakmu dapat pekerjaan? Iya, tenang aku gitu. Jadi aku nggak perasaan lagi nggak diomel-omelin sama bujuku. Kenapa diomel-omelin? Ya habis aku nggak pernah bantuin bayar rumah. Lah salah sendiri kamu. Ya. Tapi kalau saya istilahkan dengan adik saya, kedagingan kamu, beli rokok sampai 2 bungkus. Begitu. Lalu biar aja yang di luaran yang ikut YouTube ini tersinggung gara-gara saya menyinggung rokok, tapi kan saya tidak bilang dilarang merokok kan, gitu. Tapi saya ingin mengajarkan di bungkus rokok itu ada tulisan yang lebih maut itu, ya, saudara sekalian. Jadi kemenangan untuk melewati peperangan rohani, melawan kedagingan. Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal diri dan pikul salib. Yang kedua adalah kemenangan melawan kuasa si jahat. Jangan takut, Tuhan sudah mengalahkannya di atas kayu salib. Oleh darah Yesus, akhirnya kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara sekalian, kemenangan untuk melewati peperangan rohani. Ya, adik saya karena nggak kenal Kristus, jadi dia nggak ngerti peperangan rohani itu. Kedagingan, nggak ngerti. Yang kenal Kristus saja kadang nggak ngerti kedagingan itu apa. Lawan aja dia. Saudara sekalian. Yang terakhir, yang keempat saudara sekalian. Yang keempat, kemenangan melewati maut untuk menuju kepada kehidupan kekal. Yang keempat, kemenangan melewati maut. Memang semua manusia akan mati. Bambang manusia, Bambang akan mati. Itu namanya pemikiran silogisme, saudara sekalian. Tapi kadang-kali ada silogisme yang salah. Semua profesor berkepala botak, Bambang berkepala botak, Bambang profesor. Belum tentu, ini silogisme yang salah. Jadi kemenangan melewati maut untuk menuju hidup kekal. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Luar biasa. Ini kata-kata dari Yesus sendiri. Mengapa banyak umat Kristen, umat percaya, pengikut Yesus meragukan ini? Yesus sendiri yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Peristiwa Paskah ini jelas. Barang siapa percaya kepadaku, adikku belum percaya kepada Tuhan Yesus sih. Saya sudah sering memberitakan kepadanya, salah sendiri dia. Padahal umurnya sudah semakin tua. Beda 2 tahun sama aku. Ya, saudara sekalian, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara-saudara, ingin saya katakan kepada saudara yang gereja, yang di rumah, Bapak Ibu sedang semat di ibu sana,
umat-umat percaya yang lainnya, bahkan hamba-hamba Tuhan, karena saya melihat ketika selesai siaran seperti ini, saya lihat, oh ada teman saya hamba Tuhan yang ibadahnya ntar sore, dia bergabung seperti itu, bahkan hamba-hamba Tuhan. Saya katakan, orang Kristen itu mati hanya sekali, tetapi hidup 2 kali. Hidup yang sekarang, mati sekali, hidup lagi. Tetapi hidup di dalam anugerah Tuhan, dalam percayanya, imannya kepada Tuhan. Mewarisi kerajaan surga. Sedangkan saudara sekalian, hei yang menyaksikan YouTube ini. Saudara-saudara, barangkali saudara salah mengklik, tahu-tahu saudara mendengarkan ini. Orang di luar Kristen, orang di luar Tuhan Yesus, yang tidak mengalami, tidak percaya Paskah, mereka mati 2 kali dan hidup hanya sekali. Hidup sampai umur 70-80 tahun, mati dan kematian kekal. Artinya apa? Karena tidak ada jaminan surga, sebab dia hidup, ada hari esok. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, ini ayat yang terakhir yang ingin saya sampaikan saudara sekalian. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus. Hei Bapak Ibu Saudara, barangkali engkau tidak sengaja membuka YouTube ini. Saya katakan kepada saudara yang belum beriman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, artinya di surga, kalau tidak melalui aku. Saudara sekalian, pilihan ada di tangan saudara. Yang saudara yang sudah beriman percaya kepada Tuhan Yesus, jemaat GKP Hosana, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, atau kita jauh dari Tuhan? Saudara-saudara yang di luar, saudara sudah mendengarkan pemberitaan ini. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara mau beriman kepada Yesus, engkau diselamatkan. Tidak beriman, engkau begitu-begitu saja. Ingat bahwa di luar Kristus, orang mati 2 kali dan hidup hanya sekali. Percaya Kristus, mati sekali dan hidup 2 kali. Bukan hidup dalam sengsara, tetapi hidup dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Dan itu doaku saudara sekalian. Itu sebabnya berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara berkemenangan, hidupmu diberkati, hidupmu ditolong, hidupmu dipimpin, hidupmu dituntun. Jangan khawatir akan apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu di dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri ibadah kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengundang worship leader dan singer maju ke depan lagi. Kita naikkan satu pujian. Anak Allah Yesus namanya. Sebab dia hidup ada hari esok. Kemudian saya mengakhiri ibadah ini dengan doa penutup dan doa berkat. Anak Allah Yesus namanya. Yang pas nada apa? Tim musik silahkan.
bukan sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak Saudara, mari kita bangkit berdiri di tempat duduk kita masing-masing. Saudara-saudara, ada satu survei tulisan dari dosen Sekolah Tinggi Teologi, seorang doktor yang mengatakan bahwa pandemi ini merusak sendi-sendi kehidupan beribadah. Selesai pandemi akan banyak gereja kosong. Mereka sudah terbiasa santai, tidak memerlukan ibadah. Lalu saya tulis di chat itu, masa bodoh. Saya yang penting memberitakan firman dan berdoa. Andaikan jemaat Hosana masa bodoh terhadap dirinya, saya masa bodoh terhadap pernyataan itu atau survei itu, karena sejatinya persekutuan adalah 2 atau 3 orang berkumpul bersama-sama, bukan 200 atau 300 orang berkumpul bersama-sama, apalagi 2.000 atau 3.000 orang berkumpul bersama-sama. Sudah bukan saatnya lagi gembala sidang itu membuat atau memiliki satu akuarium dan di situ terlihat ada kehidupan yang lucu, yang banyak, yang macam-macam. Masa penampian adalah bagi orang-orang yang perlu Tuhan, dia akan diberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik. Tuhan sudah memberkati ibadah Paskah kami secara sederhana di gereja ini. Terima kasih kebaikan Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kami, artinya kami tidak begitu khawatir, was-was, cemas, dan takut di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, setelah kami mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah menjadi ibadah yang sejati, kami terus berdoa ya Bapa di surga untuk umat-umat-Mu. Mereka yang merasa tua, mereka yang merasa sudah berumur tua, lalu dengan ketuaannya menjadi takut, khawatir, cemas, was-was, tertular atau terdampak virus corona. Aku tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan berikan kepada para tua-tua gereja kami, mereka percaya, beriman bahwa Tuhan tolong, tetapi dengan tetap bijak menjaga protokol kesehatan. Sehingga bukan karena umur tua kami beralasan kami tidak beribadah atau kami bisa berdoa sendiri. Dan kalau demikian maka benar bahwa yang dilaporkan oleh seorang doktor teologi itu, dosen teologi itu benar bahwa pada masa pandemi ini, masa pandemi merusak sendi-sendi kehidupan beribadah di gereja. Tetapi untuk GKP Hosana kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua punya satu kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan selagi Tuhan berkenan ditemui. Untuk berjalan melangkahkan kaki ke rumah Tuhan. Lalu kami berjalan melangkahkan kaki kami mencari jiwa-jiwa berapapun harganya. Terima kasih Bapak, kami mempersiapkan persembahan kami. Persembahan yang tidak seberapa ini ya Tuhan. Kami persiapkan dan nanti akan kami masukkan di kotak persembahan di depan teras gereja sana. Firman Tuhan katakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar
akan dicurahkan ke dalam ripaanmu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersiapkan persembahan ini. Tuhan Yesus, terimalah dan berkati persembahan kami ini untuk memberkati pekerjaan Tuhan di GKP Hosana ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami percaya semua kami, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah. Dan mudah-mudahan tidak ada yang tidak beribadah mencari Tuhan. Barangkali siang tidak bisa menyempatkan waktu sore. Bukan kesempatan, kalau tidak bisa maka bablas tidak beribadah. Jadikan kami umat-umat-Mu yang rindu akan Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan saat ini. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat Allah limpah hidup dalam kemenangan, mengiringi saudara seturut dengan iman, harap dan kasih saudara di dalam Tuhan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.